Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Pas melewati tikungan, secara otomatis lampu motor mereka ini menyorot ke arah laki-laki yang duduk itu. Jadi awalnya terlihat orang ini pakai sarung, sarungnya ditutup ke kepalanya. Awalnya terlihat seperti itu, tapi semakin mendekat, dan pas mereka ini belok ke tikungan, mereka berdua melihat bahwa orang ini wajahnya rata. Mereka berdua ini ngelihat persis di sebelah kanan ada 3 orang. Nah, 3 orang ini memakai baju yang sama, dan lebih tepatnya mereka ini pakai baju tentara. Jadi 3 orang ini sandar di pohon, dan waktu itu ketika mereka mendekat, Ani ini sempat ngelihat ke arah kanan. Yang dilihat Ani adalah 3 orang ini pakai baju tentara, tapi bukan tentara Indonesia. Yang bisa dipastikan Ani, mereka ini pakai baju tentara Jepang dan nggak ada kepalanya. Yang membagikan cerita, dia namanya Ani, asalnya dari Kertosono, Jawa Timur. Dia cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami bersama suaminya di sekitaran tahun 2014. Jadi Ani ini aslinya dari Kertosono, Jawa Timur, dan di sekitaran tahun 2010 Ani merantau ke daerah Mojokerto. Dia kerja di sana di sebuah pabrik yang ada di Mojokerto. Dan pada saat kerja di pabrik ini, Ani kenal dengan laki-laki yang namanya Yanto. Dari situlah karena mereka sering bareng, akhirnya mereka pun pacaran. Jadi Ani dan Yanto ini punya hobi yang sama kebetulan. Mereka senang touring, dan pada waktu itu Yanto juga memang senang touring. Motor Yanto itu memang didesain sedemikian rupa untuk touring. Jadi pada saat mereka pacaran itu mereka sering kali touring, bepergian keluar kota, bahkan yang paling jauh mereka pernah touring sampai ke Bali naik motor. Nah, hal itu dilakukan terus menerus, dan kebetulan Yanto ini punya bude yang rumahnya di daerah Batu, Jawa Timur. Jadi rumah Yanto ini aslinya di Pacet, Jawa Timur, dan dari Pacet itu menuju ke Batu biasanya mereka melewati jalur Cangar. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu jalur Cangar ini dan pasti sudah tahu keadaannya seperti apa di sana. Dan bagi yang belum tahu, jalur Cangar ini adalah jalur yang menghubungkan antara wilayah Pacet Mojokerto dengan wilayah Batu di daerah Malang. Jalur ini melalui hutan-hutan yang dipisahkan antara Gunung Welirang dan Pegunungan Anjas-Moro yang ada di sana. Dan jalur ini memang terkenal curam, selain itu juga terkenal angker. Jadi sebenarnya Yanto dan Ani ini sering melewati jalur Cangar, terutama ketika mereka bepergian ke Batu maupun Malang, selalu lewat daerah ini. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus karena mereka hobi touring, mereka sering bepergian kemanapun. Sampai pada akhirnya di sekitaran tahun 2012 mereka pun menikah. Dan setelah menikah, Ani dan Yanto ini tinggal di Pacet, di rumah orang tua Yanto. Mereka tinggal di sana. Dan setelah menikah pun mereka masih sering touring. Sampai pada akhirnya Ani ini pun hamil anak pertamanya, dan hal itu ternyata tidak mengurangi kegiatan mereka touring. Mereka masih sering touring. Sampai pada akhirnya menginjak usia kehamilan 7 bulan, mereka mulai istirahat. Jadi Ani dan Yanto ini nggak lagi touring, mereka lebih sering di rumah. Sampai anak pertamanya lahir, mereka jarang lagi touring. Nah, berjalannya waktu sampai pada akhirnya si anaknya ini yang namanya Alvin, diberi nama Alvin waktu itu, usianya sekitar 9 bulan. Pas pada waktu itu mereka ini bersepakat untuk melakukan perjalanan menuju ke Kertosono, ke desanya Ani. Karena setelah melahirkan itu, Ani dan Yanto sudah jarang sekali mengunjungi rumah orang tuanya Ani yang ada di Kertosono. Jadi pada waktu itulah dirasa saat yang tepat, pada saat anaknya ini usia 9 bulan, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali lagi bepergian naik motor. Dan itu dilakukan mereka menuju ke Kertosono.
Singkat cerita, ketika sesampainya di Kertosono, seperti biasa mereka ngobrol-ngobrol, dan kebetulan kedua orang tua Ani ini masih sehat walafiat. Dan kebetulan lagi bapaknya Ani ini adalah seorang yang peka, bisa dikatakan peka, dan beliau sangat terkenal di antara warga desa sana bahwa bapaknya Ani ini adalah orang yang punya kemampuan lebih. Jadi begitu pertama kali datang dan bapaknya Ani ini gendong si Alvin, anaknya Ani, waktu itu bapaknya Ani ini langsung bilang, "Nih Yanto, anakmu ini, si Alvin ini spesial." "Oh, spesial kenapa, Pak?" Jadi waktu itu bapaknya bilang, "Ya bisa jadi anakmu ini kayak bapak, nurun bapak." Pas waktu bapaknya ngomong seperti itu, Ani ini langsung paham, oh maksudnya seperti bapak, berarti peka dengan hal-hal yang gak kasat mata. Mereka sudah paham hal itu. Nah setelah itu sore harinya mereka pun kembali pulang ke Pacet. Dari situ Ani sudah nggak berpikiran lagi apa yang dikatakan bapaknya itu. Beberapa minggu kemudian ternyata ada sebuah peristiwa. Waktu itu mereka lagi ada di rumah dan kebetulan Yanto ini juga baru datang dari kerja. Jadi Alvin ini diletakkan di tempat tidur dan waktu itu si Ani lagi ke toilet sedangkan si Anto lagi nonton TV di ruang tamu. Nah tiba-tiba mereka itu dengar suara Alvin ini nangis. Jadi dengan segera Ani langsung menuju ke kamar dilihat. Tapi begitu mereka memastikan ternyata Alvin ini lagi tidur posisinya. Terus mereka pun akhirnya bertanya-tanya, lah terus yang nangis tadi ini siapa? Nah kejadian ini pun dilupakan oleh mereka. Beberapa minggu setelah itu ada lagi kejadian. Jadi waktu itu posisinya Ani ini di luar kamar, sedangkan Yanto sendiri belum pulang kerja. Waktu itu Ani ini merasa ada yang ganjil karena di kamar ini sepertinya kok ada orang, padahal suaminya belum pulang. Jadi waktu itu Ani ini pelan-pelan dia buka pintu. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada sosok hitam. Nah si sosok hitam ini tingginya seperti anak kelas 5 SD, nggak terlalu tinggi. Dan itu dilihat Ani sekelebatan. Nggak lama setelah itu sosok hitam ini nembus ke arah tembok. Dari situlah karena Ani ini kaget, dia langsung telepon ke bapaknya. Karena bapaknya yang paham hal-hal yang seperti ini, Ani langsung telepon ke bapaknya, diceritakan semua, "Pak, tadi kok ada sosok hitam, ini kayak anak kecil, kayak anak 5 SD, tapi sosoknya ini hitam semua." Diceritakanlah ke bapaknya. Si bapaknya Ani ini cuma bilang, "Walah, nggak usah khawatir, Dok. Itu anak gondrowo yang tinggal di belakang rumahmu, dia pengen kenal sama Alvin." Lah karena Ani ini juga orang yang gak peka terhadap hal yang seperti itu, dia ikut-ikutan takut. "Bapak jangan nakut-nakutin toh Pak." "Loh iya, kan Bapak sudah pernah bilang anakmu Alvin itu anak yang spesial. Banyak yang suka sama anakmu itu, terutama demit-demit ini suka sama anakmu. Sudah kamu harus mulai membiasakan diri, memang seperti itulah anakmu ini." Nah dengan adanya informasi dari bapaknya itu, akhirnya Ani pun tutup telepon. Pas waktu suaminya ini pulang, Ani cerita lagi ke suaminya bahwa dia tadi ngelihat sosok hitam dan hal itu sudah diceritakan ke bapaknya. Jadi suaminya juga agak kaget, "Mosok iya sih anak kita itu seperti itu?" Lah tapi kenyataannya seperti itu. Ani ngomong ke suaminya bahwa anaknya ini memang seperti ini. Kata bapak, si Alvin ini memang spesial. Nah setelah kejadian itu, mereka pun melupakan kejadian ini. Sekitar 6 bulan kemudian, waktu itu usia Alvin ini sudah 1 tahun lebih. Nah kebetulan Ani ini ingat, waktu itu bulan November tahun 2014, suaminya ini dapat undangan dari budenya yang ada di Batu, bahwa anak budenya ini, yaitu tidak lain adalah sepupu dari suaminya sendiri, ini menikah. Nah karena undangan ini penting, jadi mau nggak mau mereka pun harus datang. Nah undangan resepsi ini jam 9 pagi dilaksanakan di sebuah gedung yang ada di Batu. Jadi hari itu dari pagi mereka sudah persiapan, barang-barang semua dikemas, terutama jaket, kaos kaki dan juga kardusnya Alvin ini dibawa karena mereka tahu mereka akan melintasi jalur Cangar menuju ke Batu. Jadi terutama Alvin ini harus dipersiapkan supaya dia terus hangat selama perjalanan. Nah jam 7 pagi mereka berangkat melewati Cangar
Gak ada kejadian apapun, perjalanan pun lancar. Sesampainya di Batu itu sekitar jam setengah 9 pagi, mereka pun langsung menuju ke lokasi resepsi. Nah, singkat cerita, setelah resepsi pernikahan ini digelar, jam 12 siang, Budenya bilang ke saudara-saudara dekatnya itu, ayo ke villa dulu, Bude sudah bukakan villa, kita makan-makan di sana. Jadi otomatis mereka pun langsung menuju ke villa, mereka makan-makan dengan keluarga besar. Dan setelah ngobrol-ngobrol, karena ketemu dengan keluarga banyak, mereka ngobrol-ngobrol sampai sore hari sekitar jam 4 sore. Jadi Ani dan Yanto itu setelah sholat asar, mereka tiduran nemenin Alvin, karena waktu itu Alvin tidur di kamar, mereka ini tiduran. Dan tanpa terasa ternyata mereka ini ketiduran. Bangun-bangun, waktu itu Ani bangunin suaminya, mas bangun mas, ini sudah setengah 7. Lah waktu itu Yanto juga kaget, loh jam berapa? Jam setengah 7, kita belum sholat maghrib, kita belum persiapan, kita mau pulang jam berapa? Ya sudah yuk cepet-cepetan. Nah setelah mereka sholat maghrib, mereka pun prepare dan pamit ke budenya. Tapi waktu itu budenya ini sempat menghalangi mereka, karena budenya ngomong, loh kalian ini mau kemana? Mau pulang bude? Loh tak kira nginep, sudah jam segini mau lewat mana? Anakmu ini loh masih 1 tahun loh usianya, masih bayi loh, kamu apa nggak khawatir? Karena Yanto ini esok harinya harus kerja, jadi mereka bilang nggak bisa bude, harus pulang sekarang karena besok Mas Yanto ini kerja. Lah terus pulang lewat mana? Mau lewat Cangar? Iya bude, lewat Cangar. Mau lewat mana lagi? Enggak, jangan. Jadi budenya menghalangi, kalau memang kalian pulang jangan lewat Cangar, sudah jam segini, udah muter aja nggak apa-apa. Lah dalam hati mereka, si Anto dan Ani ini mikir, kalau mereka muter, mereka harus turun ke Malang dan melewati kota, dan perjalanan pasti akan terasa lama, bisa sampai 4 jam untuk sampai di Pacet. Nah waktu itu supaya budenya ini terhibur, Ani dan Yanto ini pun sepakat, ya sudahlah, kamu bilang bude aja, kita muter, kita lewat kota. Dari situ mereka pun pamit. Jadi yang seharusnya mereka pulang bisa jam setengah 7 malam, karena budenya sempat menghalangi, waktu itu sampai jam 7 lebih mereka baru bisa prepare dan baru bersiap untuk pulang. Nah sekitar jam setengah 8 malam mereka baru keluar dari villa dan langsung menuju ke Cangar. Begitu masuk ke Cangar, Yanto ini sempat ngomong ke Ani, Dek, si Alvin apa sudah ditutup semua? Kaos kaki sudah, jaket sudah mas, sudah siap semua. Barulah mereka memasuki hutan-hutan. Dan pada saat melewati pemandian yang ada di Cangar itu, pemandian air panas, suasana di sana ini sepi, benar-benar sepi. Yang pertama karena ini adalah hari aktif, dan yang kedua pada saat mereka sampai di pemandian air panas itu di Cangar, ini kondisinya sudah jam 8 malam lebih. Mereka pun akhirnya lanjut jalan. Setelah melewati jembatan yang ada di Cangar itu, suasana ini semakin mencekam. Ani ini bisa membaca kondisi psikologis suaminya waktu itu, karena Ani tahu betul pada saat di perjalanan ketika mereka touring, biasanya Anto ini selalu ngajak ngobrol, tapi pada waktu itu Yanto ini diem. Inilah yang membuat Ani ini semakin takut. Akhirnya diajak ngomong lah suaminya, mas kamu kok diem aja dari tadi? Iya nggak apa-apa dek, nggak apa-apa, aku cuma fokus aja di jalan, ini kan jalannya sepi, apalagi gelap. Mereka pun jalan. Sebelum melewati tikungan, ada tikungan dan di sana ada tebing. Ada satu orang jongkok persis di pojokan. Jadi orang ini pakai sarung, dia nutup kepalanya sambil jongkok persis di pinggir jalan, pas di sebuah tikungan. Pas melewati tikungan, secara otomatis lampu motor mereka ini menyorot ke arah laki-laki yang duduk itu. Jadi awalnya terlihat orang ini pakai sarung, sarungnya ditutup ke kepalanya. Awalnya terlihat seperti itu, tapi semakin mendekat dan pas mereka ini belok ke tikungan, mereka berdua melihat bahwa orang ini wajahnya rata. Dari situlah mereka ini langsung cepet-cepetan. Si Yanto itu langsung melajukan motornya, dan Ani ini sudah nggak bisa ngomong lagi. Dia tetap menggendong anaknya, dan sesekali itu dilihat si Alvin ini kondisinya tidur. Nah ternyata nggak lama kemudian Alvin ini mulai nangis. Dicoba ditenangkan, cup sayang, cup diem nak. Si Alvin ini semakin lama semakin nangis, dan nangisnya itu semakin kencang. Di situ
Yanto ini bilang, kenapa dek, si Alvin kenapa? Gak tahu mas, tiba-tiba nangis. Kok nangisnya tambah kenceng itu kenapa? Mungkin dia kedinginan mungkin. Ya mas, coba mas kamu minggir dulu mas, minggir dulu. Tak ambilin jaket yang satunya. Akhirnya motor ini pun berhenti, persis di pinggir hutan. Jadi waktu itu si Ani langsung cepet-cepetan ambil jaket yang satunya lagi. Setelah dirasa cukup, barulah mereka naik lagi melanjutkan perjalanan. Belum sampai 5 menit mereka mengendarai motor. Di sebelah kanan, tepatnya di hutan-hutan itu, mereka berdua ini ngelihat persis di sebelah kanan ada 3 orang. Nah, 3 orang ini memakai baju yang sama, dan lebih tepatnya mereka ini pakai baju tentara. Jadi 3 orang ini sandar di pohon. Dan waktu itu ketika mereka mendekat, Ani ini sempat ngelihat ke arah kanan. Yang dilihat Ani adalah 3 orang ini pakai baju tentara tapi bukan tentara Indonesia. Yang bisa dipastikan Ani, mereka ini pakai baju tentara Jepang dan gak ada kepalanya. Waktu itu ternyata si Yanto ini juga ngelihat sebenarnya, tapi dia tetap diam. Barulah waktu itu setelah melewati 3 orang tentara Jepang tanpa kepala itu, si Ani tanya ke Yanto, mas kamu tadi lihat gak mas di sebelah kanan? Iya aku lihat. Sudahlah, gak usah dibahas. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan waktu itu ternyata si Alvin ini nangis lagi. Dan tangisan Alvin itu semakin kencang. Dia nangis yang selama ini Ani ini nggak pernah ngelihat Alvin nangis sekencang itu. Dan Ani merasa bahwa ini anak aneh, nangisnya aneh. Nggak pernah dia nangis kencang ini dan selebay ini. Akhirnya dia bilang lagi ke suaminya, mas berhenti dulu deh mas, kayaknya Alvin ini butuh susu. Ya udah, kamu bawa nggak susunya? Ada, sudah tak siapin. Mereka akhirnya berhenti lagi. Dan mereka buka box yang ada di belakang itu. Begitu dibuka ternyata botol susu yang tadinya ditaruh di sana ini nggak ada. Nah, Ani juga bingung, perasaan tadi di box nggak dipindah sama sekali. Barulah mereka cari lagi dan itu butuh waktu sekitar hampir 5 menit. Pas waktu mereka nyari botol susu, tiba-tiba dari arah sebelah kiri hutan lebat itu mereka dengar ada suara perempuan. Suara perempuan ini dari kejauhan, tapi mereka dengar jelas bahwa mereka ini memanggil nama Alvin. Alvin. Disitulah mereka langsung saling tatap. Jadi Yanto dan Ani ini mereka saling tatap dan ketakutan. Ani ini bisa melihat wajah suaminya itu pucat, mungkin saking takutnya waktu itu. Dan suara ini masih terdengar, Alvin. Langsunglah mereka cepet-cepetan. Udah dek, nggak usah dek, nanti aja dek. Mereka langsung naik motor dan segera motor ini dinyalakan, mereka langsung melaju. Nah, selama perjalanan ini Alvin ini masih terus-terusan nangis, dan nangisnya itu kenceng banget. Sampai-sampai Ani itu merasa, ini anak kenapa kok nangis terus seperti ini. Setelah kejadian itu Yanto langsung melajukan motornya, dan pada saat tikungan, karena Yanto dan Ani ini paham betul jalur Canggar, sampai tikungan-tikungan mereka paham betul karena mereka sering memang melewati jalur itu. Dan ada satu jalur yang membuat mereka heran. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba Yanto ini memperlambat laju motornya. Lah, Ani sempat tanya, kenapa mas kok lambat? Kamu lihat nggak di depan itu? Yanto ini nunjuk ke arah depan. Nah, karena mereka berdua ini hafal betul jalur yang ada di Canggar, Ani ini sempat heran. Mas, jangan lewat situ, kamu tetap belok kiri. Nggak ada jalan ke lurus itu, nggak ada. Jalur lurus itu nggak ada. Jadi Yanto langsung memastikan, karena si Ani ini paham betul dan Yanto paham betul bahwa nggak ada jalur yang lurus. Mereka pun pelan-pelan, dan ternyata benar. Seketika itu juga mereka belok ke arah kiri, mereka kembali ke jalan yang benar. Dari situlah mereka semakin paham. Ada beberapa orang yang kadang-kadang sampai masuk ke jurang, mungkin gara-gara mereka melihat jalur yang semacam ini. Nah, mereka semakin berdoa. Dan setengah jam kemudian barulah mereka memasuki desanya Yanto. Begitu memasuki desa Yanto, mereka sudah mulai tenang. Pas melewati pos ronda, di situ Yanto sempat ketemu teman-temannya yang lagi nongkrong. Ada sekitar 5 teman-teman Yanto yang nongkrong di sana. Dan Yanto ini sempat nyapa. Akhirnya Yanto pun sampai di rumah. Mereka cuci kaki, cuci tangan. Nah, waktu itu Ani dan Alvin ini sudah masuk kamar. Sedangkan Yanto, dia mau nyamperin teman-temannya dulu yang tadi di pos ronda. Jadi waktu itu Yanto sempat ngomong ke Ani, dek, kamu nanti pintunya kunci aja, aku bawa kunci sendiri. Oh iya mas.
Nah akhirnya Yanto pun keluar menuju ke pos ronda. Ani melanjutkan tidur. Nah di sekitaran jam 1:30 dini hari, Ani kebangun. Dia mau buatin susunya Alvin. Dia masih ada di kamar waktu itu. Nah pas waktu dia bikin susu, tiba-tiba Ani ini dengar ada yang ngetuk pintu. Dok 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 dok. Nah Ani ini sempat mikir, Mas Yanto ini gimana, tadi katanya bawa kunci, kok sekarang ngetuk-ngetuk pintu. Nah susu ini pun ditaruh, Ani keluar. Begitu Ani keluar dari kamar, persis di depan kamar Ani ini ada sofa. Ternyata Mas Yanto suaminya itu tidur di sofa. Langsunglah Ani ini langsung deg-degan. Dia banguninlah suaminya, mas, tadi dengar nggak ada yang ketuk pintu? Ketuk pintu apa? Nggak tahu, nggak dengar dek. Barusan ada yang ketuk pintu, tak kira kamu. Ya sudah yuk biar aku buka. Yanto akhirnya buka pintu rumah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ditutuplah lagi, dan Yanto bilang ke Ani itu, udahlah kamu mungkin kecapean, sudah kamu tidur lagi lah. Dan dari situ Yanto kembali tidur di sofa dan Ani masuk kamar. Begitu Ani ini buka pintu, ternyata Ani ini ngelihat di samping Alvin itu ada sosok perempuan, wajahnya lebar, putih, pucat. Posisi perempuan ini tidur sambil dengan posisi seperti ini dan menatap ke arah Alvin. Disitulah langsung Ani ini teriak ketakutan, langsung dia peluklah suaminya. Mas, duh kenapa lagi, kenapa? Itu loh mas, ada yang tidur di samping Alvin. Coba lihat mas, coba lihat. Barulah mereka berdua ngelihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya Yanto tanya ke Ani, kamu tadi itu lihat apa? Diceritakanlah oleh si Ani ini. Dan waktu itu Ani ini bisa ngelihat jelas sosok perempuan yang tidur di samping Alvin ini wajahnya pucat dan senyumnya itu aneh. Senyumnya menatap ke Alvin itu aneh. Setelah cerita seperti itu, keesokan harinya Ani ini sengaja telepon bapaknya. Nah, setelah Ani ini telepon ke bapaknya, dia cerita semua. Bapaknya Ani ini tanya, kalian itu dari mana emangnya? Anu pak, dari resepsi pernikahan saudaranya Mas Yanto. Lewat mana? Lewat Cangar. Yaitu dia yang ada di Cangar itu ngikut ke rumahmu. Sudah nggak usah khawatir, kamu ambil air minum, kamu bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan kulhu, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Setelah kamu baca, kamu tiup airnya, kamu basuh ke mukanya Alvin, ke tangan juga sama kakinya. Sudah, kamu nggak usah khawatir. Si Ani pun langsung ambil air minum dan dibaca-bacakan ayat itu. Setelah dibaca-bacakan, air ini pun ditiup dan langsung dibasuhkan ke tangan, kaki dan juga wajahnya Alvin. Nah malam itu memang nggak ada kejadian apapun. Tapi sekitar jam 11:30 malam, pas waktu Anto dan Ani tidur di kamar bersama Alvin, mereka itu dengar dari luar ada suara perempuan yang manggil namanya Alvin. Alvin, terus seperti itu. Dan si Yanto ini sempat bilang, sudah dek, gak usah dilihat, biarin aja, biarin. Wis mau dia, biarin aja. Nah malam itu pun mereka lalui. Pagi harinya Ani telepon lagi ke bapaknya, Pak, gimana Alvin? Alhamdulillah Pak, sudah gak ada gangguan. Tapi semalam itu aku sama Mas Yanto ini dengar suara perempuan ini manggil-manggil Alvin. Dia dari luar suaranya. Nah bapaknya si Ani ini bilang, sudah gak apa-apa, dia memang gak berani masuk. Lah terus gimana Pak? Sudah gak apa-apa, dia itu suka aja sama Alvin. Bapak kan sudah bilang kalau Alvin ini anaknya spesial. Banyak makhluk-makhluk halus itu yang suka sama Alvin. Kamu gak usah khawatir, tenang aja lah. Nah sampai pada satu saat mereka ini berkesempatan ngobrol-ngobrol lagi perihal perjalanan mereka ke Cangar waktu itu. Dan Anto ini baru membuka semua. Ternyata pada saat perjalanan di Cangar dan mereka ini berhenti di satu tempat yang pada waktu itu Alvin nangis terus menerus. Dan gak lama kemudian mereka dengar ada suara cewek yang manggil nama Alvin. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah dalam perjalanan itu sebenarnya Yanto ini ngelihat dari spion. Dia tuh ngelihat jelas ada sosok perempuan, raut wajahnya putih pucat. Jadi si sosok perempuan ini kayak ngikuti perjalanan mereka. Nah hal itu baru dibuka oleh Yanto ketika beberapa minggu kemudian. Sejak Ani dan Yanto ini mengalami kejadian di Cangar waktu itu, mereka nggak berani lagi melewati jalur Cangar di malam hari.
Tapi dari situ mereka masih sering melewati jalur Cangar, tapi mereka sangat menghindari sekali berjalan di jalur Cangar di malam hari. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ani dan Yanto. Dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.